أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua dengan Al-Quran. InsyaAllah kita akan kembali lanjutkan. Pada episode kali ini kita akan bahas sebuah tema yang menjadi inti dari tema kita pada pembahasan fasahatul lisan, yaitu tema makharijul huruf al-arabiyyah, yaitu tempat-tempat keluar huruf al-arabiyyah atau huruf Arab. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Makharijul huruf, pembahasan ini kita membahas tentang dari mana huruf itu keluar. Itu poin penting, poin utamanya. Dari mana huruf itu keluar, itulah yang kita pelajarin. Jadi tidak usah fokus kepada nanti gimana sifatnya gimana, nanti ada pembahasan sendiri. Sekarang fokus hanya huruf ini keluar dari sini. Nah, cukup seperti itu saja. Dari mana kata kuncinya? Pengertiannya, makharijul huruf, pengertiannya makharij jamak, kata jamak atau plural dari ungkapan atau dari lafaz makhraj yang artinya tempat keluar. Berarti makharij tempat-tempat keluar. Al-huruf kata plural atau kata jamak dari asalnya al-harf yang artinya huruf. Berarti huruf adalah huruf-huruf. Nah, kalau digabung makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Nah, taib. Adapun secara istilah, huruf artinya huwa ismun lil mahalli alladhi yansha'u minhul huruf. Ya. Nama, ya, suatu nama tempat yang dimana pada tempat tersebut huruf dibentuk. Itulah yang dimaksud dengan huruf. Jadi suatu nama tempat di mana tempat itu dibentuk suatu huruf. Nah, bagaimana cara mengetahui makharijul huruf itu? Ada dua caranya. Yang pertama, dengan cara taskinul harf atau mensukunkan huruf. Yang kedua dengan cara tasydidul harf atau dengan cara mentasydidkan huruf. Dengan cara mensukunkan huruf, misalnya kita ingin mengetahui makhraj huruf ba, maka sukunkan huruf ba, tambahkan harokat sebelumnya dengan alif, dengan hamzah misalnya. A, ya, ba-nya disukunkan. Ab. Nah, di mana makhrajnya? Berarti di bibir. Di mana suara berhenti, disitulah makharijul huruf. Ab, berarti di bibir. Oh, ini ba di bibir. Contoh kita mau mencoba huruf fa. Af. Af. Oh, berarti ujung lidah, ujung gigi seri atas bertemu perut bibir bawah. Af. Ya. Contoh huruf qaf. Aq. 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 Nah, tertahan. Di mana dia tertahan? Disitulah tempat keluarnya. Berarti aq. Oh, pangkal lidah, ya, bertemu dengan langit-langit yang tak bertulang. Contoh lagi huruf jim. Aj. 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 Nah, berarti tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Aj. Ya. Contoh lagi huruf mim. Am. Nah, dia terhentinya di bibir, berarti dia sama kayak huruf ba di bibir. Dan seterusnya seperti itu cara mengetahui posisi makhraj tanpa harus kita hafal jenis-jenisnya, tanpa harus kita hafal pun kita bisa mengetahui sendiri. Caranya cara tazawwuq, ya, cara dengan merasakan. Yang kedua tadi dengan tasydidkan huruf itu. Misalnya ba, abba tadi. Abba, ya, di mana dia tertahan, kemudian terbuka. Nah, disitulah abba, atta, ajja. Nah, itu dua cara mengetahui makharijul huruf. Dan yang lebih utama atau yang lebih memungkinkan untuk kita ketahui makharijul huruf adalah dengan mensukunkan tadi. Itu lebih dapat, ya, karena kalau disukunkan langsung terhenti di makhrajnya. Nah, seperti itu. Karena dulu juga ketika pertama kali ditemukan ilmu fasahah atau ilmu pembahasan tentang makharijul huruf ini,
Itu cara mengetahuinya adalah dengan merasakan. Ya. Jadi enggak dari zaman Rasulullah sudah ada, tapi dari zaman ketika Al-Qur'an ini mulai dibaca dengan bacaan yang salah, yaitu mungkin di zaman ketika Islam sudah menyebar, ya, dan banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam sehingga butuh kaedah ilmu tajwid dalam baca Al-Qur'an. Kalau orang Arab sendiri dahulu itu tidak butuh. Kalau yang sekarang masih butuh. Nah, maka caranya adalah ketika pertama kali ditemukan, yaitu dengan dirasakan di mana tempat ini keluar untuk menjelaskan. Karena zaman dulu tidak butuh penjelasan karena mereka sudah fasih lisannya. Baik. Kemudian pembagian makharijul huruf, ya. Pembagian makharijul huruf ini terbagi beberapa pendapat dan kita mengambil pendapatnya Syekh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah, dan juga pendapat Syekh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dipegang oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam manzumahnya Al-Manzumah Muqaddimah Al-Jazariyah, ya. Yang menurut beliau makharijul huruf ini terbagi menjadi 17 makhraj atau 17 tempat keluar huruf. Nah, ingat, jadi menurut Syekh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Al-Imam Ibnul Jazari, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah yang 29 huruf itu ada 17 tempat. Ada enggak yang mengatakan setiap huruf ada makhrajnya masing-masing? Ada, berarti ada 29 tempat. Ada, cuman kita ngambil pendapat yang 17 tempat ini. Baik. Dari 17 tempat atau 17 makhraj ini dibagi atau terkumpul di dalam makhraj pokok, makhraj asasi, yaitu 5 saja. 6. Apa saja makhraj pokoknya? Yang pertama adalah al-jauf, yang kedua adalah al-halq, yang ketiga adalah al-lisan, yang keempat adalah asy-syafatan, yang kelima adalah al-khayshum. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi al-jauf rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Al-jauf sendiri artinya adalah rongga. Jadi al-jauf, makhraj al-jauf artinya makhraj tempat keluar huruf sepanjang rongga dari tenggorokan sampai mulut, dimulai dari tempat keluar suaranya, ya, dari vokal cord atau dari pita suara. Nah, sampai keluar huruf itulah makhrajnya. Dan dia muqaddar, tidak muhaqqaq, artinya tidak tertentu. Ya, sepanjang itu ya makhrajnya. Nanti berbeda, ada makhraj yang sudah tertentu. Pokoknya di tengah tenggorokan, sudah di tengah tenggorokan. Pokoknya di bibir, sudah di bibir. Nah, khusus makhraj al-jauf itu sepanjang rongga tenggorokan dan mulut. Di situ ada satu terhitung, menurut pendapat ini terhitung satu makhraj saja, ya. Nanti huruf-hurufnya akan kita bahas di makhrajnya sendiri. Kemudian makhraj al-halq. Makhraj al-halq itu nanti ada pembagiannya. Tengah al-halq, al-halq artinya tenggorokan, ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Berarti di situ terhitung 3 makhraj. Berarti sudah 4, al-jauf 1, al-halq 3 makhraj, yaitu di pangkal, tengah, dan ujung. Kemudian di al-lisan atau lidah dalam bahasa kita itu terdapat 10 makhraj. Ya, 10 makhraj itu yang pertama di pangkal lisan, kemudian tengah lisan, kemudian pangkal lisan itu 2 makhraj, tengah lisan 1 makhraj, sisi lisan 1 makhraj, berarti sudah 4. Kemudian sisi ujung lidah atau sisi lisan sampai ke ujung lidah kanan kiri itu 1 makhraj, berarti sudah 5. Kemudian sisanya ujung lidah, ya. Itu ada 5 makhraj di ujung lidah, jadi total ada 10 makhraj. Detailnya akan kita bahas di babnya sendiri. Kemudian yang berikutnya asy-syafatan atau asy-syafatan atau asy-syafatain ada atau 2 bibir, ya. Di situ terdapat 2 makhraj. Nanti akan kita bahas detailnya. Kemudian al-khayshum di rongga hidung itu ada 2 huruf di situ dan terhitung 1 makhraj saja. Jadi total jumlahnya dari al-jauf 1, dari al-halq 3 sudah 4, dari al-lisan 10 14, ya. Kemudian dari asy-syafatain 2 berarti 16, ya.
Kemudian dari al-khayshum 1, 17. Berarti totalnya ada 17 makharijul huruf dengan jika dihimpun tergabung dalam 5 makhraj pokok. Nah, seperti itu. Baik, pemirsa azanillahu wa iyyakum jami'an, itulah bisa dilihat di gambarnya posisi-posisi makhrajnya, di mana yang disebut dengan al-jawf, di mana yang disebut dengan al-halq, di mana yang disebut dengan asyafatan, di mana yang disebut dengan al-lisan, kemudian asyafatan, kemudian di mana yang disebut dengan al-khayshum. Nah, baik pemirsa azanillah wa iyyakum jami'an, itulah pembahasan pertama pada episode makharijul huruf ini. Insyaallah kita ketemu di episode berikutnya dalam pembahasan masing-masing makharijul huruf, dimulai dengan huruf makhraj al-jawf insyaallah. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.